Baik, izin Ibu lanjut ke penjelasan atas jawaban soal nomor 3. Di sini berdasarkan informasi yang disampaikan melalui soal dapat ditarik data atau disimpulkan bahwa ada nilai nominal sebesar 1,5 M, kemudian untuk tingkat kuponnya sebesar 10,5% per tahun, dengan yield market rate itu 10% per tahun. Untuk jangka waktu obligasinya selama 10 tahun dengan tanggal terbit di tanggal 1 Januari 2009. Pembayaran bunga dilakukan secara tahunan, yaitu di tanggal 1 Januari dengan biaya penerbitan sebesar 50 juta. Sehingga eh, beberapa perhitungan untuk membuat jurnalnya, terutama, kemudian ada hitungan terkait dengan kupon tahunan ini, perkalian antara nilai nominal dikali dengan kupon, yaitu dengan hasil sebesar 157.500.000 rupiah. Kemudian untuk VV Kufon itu dikali 6,14457 sebagaimana informasi di dalam soal itu menghasilkan sebesar 968.269. Mohon maaf, saya ulangi, 968.269.875 Untuk PV nilai nominalnya itu juga dikalikan dengan 0,38554. Ini merupakan informasi yang sudah tertuang di dalam soal bahwa hasilnya adalah sebesar 578.310.000 mohon maaf, 578.310.000 rupiah. Ini merupakan perkalian antara nilai nominal dengan koefisien yang sudah disampaikan. Untuk harga jualnya itu penjumlahan antara VV kupon ditambah PV nominal dengan hasil sebesar 1.546.579.875 rupiah, dengan premium obligasi yaitu pengurangan antara harga jual dengan nilai nominal itu sebesar 46.579.875 rupiah. Sehingga kas yang diterima bersih itu pengurangan dari harga jual dikurang biaya penerbitan didapatkanlah sebesar 1.496.579.875 rupiah. Nah, ini untuk jurnal penerbitannya, Ibu. Di sini saya coba menjelaskan atau menampilkan eh, jurnal dengan dua pendekatan, ya, berada pendekatan bruto dengan pendekatan neto. Nah, biaya penerbitan 50 juta dapat dicatat dengan dua pendekatan. Tadi seperti yang saya sampaikan, bruto biaya dicatat terpisah sebagai aset atau beban tangguhan, atau dengan neto itu biaya langsung mengurangi nilai buku obligasi yang menciptakan diskonto. Dengan eh, jurnal sebagaimana tertampil di layar, adanya perbedaan, dan sebenarnya saya juga sudah coba membuat ringkasan perbandingan nilai tercatat obligasi antara pendekatan bruto dan pendekatan itu, yang mana perbedaannya ada di komponen premium atau diskonto, nilai buku neto, serta biaya penerbitan. Maksudnya biaya penerbitan ini pencatatannya berbeda. Nah, untuk schedule amortisasi bunga efektif tahun 2009 sampai 2013 di sini saya hanya menampilkan nilainya saja. Untuk bagaimana perhitungannya sudah saya coba eh, tuangkan di dalam lembar jawaban. Di sini saya coba membuat schedule dari tahun 2009 sampai 2012. Kemudian untuk tadi untuk schedule amortisasi bunga efektif. Kemudian yang kedua itu ada tabel schedule amortisasi lengkap, dan sama perhitungannya juga eh, coba kami tuangkan di dalam eh, lembar jawaban. Nah, di sini ada informasi bahwa tren amortisasi ini bertambah setiap tahun. Mengapa? Karena ini alasannya adalah setiap tahun nilai buku itu menurun, sedangkan beban bunga efektif juga makin kecil, yang menyebabkan amortisasi pemerintah semakin besar. Kita lihat data dari tahun 2009 sampai 2012, amortisasi mulai semakin meningkat. Baik, itu untuk penjelasan jawaban untuk nomor 3. Saya akan lanjutkan ke penjelasan untuk jawaban nomor 4. Baik, baik, Ibu melanjutkan ke penjelasan jawaban soal nomor 4.
Di sini beberapa transaksi yang dilakukan oleh Sampurna Tbk itu ada 6 transaksi modal saham di tahun 2009. Itu ada transaksi yang pertama di tanggal 3 Maret tahun 2009 adanya otorisasi saham. Nah, di sini pada tanggal 3 Maret eh, Sampurna Tbk resmi mengotorisasi dua jenis saham yang akan diterbitkan. Yang pertama adalah saham preference, diotorisasi sebanyak 5.000 lembar dengan nilai pari 10.000 per lembar. Saham ini bersifat kumulatif, artinya jika dividen tidak dibayar pada suatu tahun, maka dividen yang tertunggak tersebut harus dibayar terlebih dahulu di tahun berikutnya, sebelum pemegang saham biasa dapat menerima dividen apapun. Kemudian selain itu, saham ini bersifat non-partisipasi, artinya pemegang saham preferen hanya berhak atas dividen tetap sebesar 8% dan tidak ikut menikmati sisa laba melebihi persentase tersebut meskipun perusahaan memperoleh laba yang sangat besar. Kemudian juga dilakukan otorisasi saham biasa sebanyak 50.000 lembar dengan nilai pari 500 per lembar. Perlu dicatat bahwa pada tanggal 3 Maret ini belum ada jurnal yang dibuat karena otorisasi saham hanyalah persetujuan untuk menerbitkan saham di masa mendatang. Jurnal baru dicatat pada saat saham benar-benar diterbitkan dan kas atau aktiva diterima oleh perusahaan. Kemudian transaksi yang kedua yaitu penerbitan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dengan harga per lembar sebesar 1.600 ribu rupiah, sehingga atas eh, jumlah dan harga per lembar itu mendapatkan kas dengan harga jual itu sebesar 30 juta rupiah. Kemudian di tanggal 1 April bahwa adanya penerbitan 4.000 lembar saham preferen untuk ditukar aktiva. Dari sini nilai aktivanya ini sebesar 43 juta. Kemudian di tanggal 30 September ada pembelian saham Treasury sebesar banyak 1.800 lembar dengan harga per lembar itu sebesar 1.900 ribu rupiah, sehingga mendapatkan harga pembelian itu berupa kas dibayar sebesar 3.420.000 rupiah. Kemudian di transaksi kelima atas pembelian saham Treasury tadi dijual kembali seluruhnya sebanyak 1.800 lembar dengan harga jual 1.400 per lembar. Dengan adanya dengan harga jual lebih rendah dari harga pembelian, otomatis perusahaan mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar 900.000 rupiah. Kemudian transaksi yang terakhir itu pengumuman dividen. Di sini tiga menghasilkan 3,7 juta. Ini hasil dari dividen saham preference dan saham biasa. Dari keenam transaksi ini hanya transaksi di tanggal 3 Maret yaitu berupa otorisasi saham seperti yang tadi disampaikan, tidak ada jurnal. Kita masih ke masing-masing transaksi. Di sini di tanggal 3 Maret 2009 otorisasi saham seperti yang disampaikan tadi bahwa tidak adanya jurnal untuk kegiatan atau transaksi pada tanggal 3 Maret. Kemudian di tanggal 12 Maret tahun 2009 adanya kegiatan penerbitan saham biasa itu lembar saham sebanyak 20.000 dan dengan harga jual 1.600. Ini tadi sepertinya sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa hasil total kas ini didapatkan dari perkalian antara lembar saham dengan harga jual saham per lembar. Didapatkanlah total kas sebesar 32 juta rupiah. Dengan nilai pari ini perkalian antara jumlah lembar saham dikali dengan nilai pari saham biasa itu 500 rupiah per lembar, sehingga menghasilkan total nilai pari seharga 10 juta rupiah. Untuk agio atau selisihnya itu dihitung dari pengurangan dari total kas dikurang dengan nilai pari mendapatkan 22 juta dengan jurnal sebagaimana tertampil di layar. Kemudian terkait dengan penerbitan 4.000 lembar saham preferen yang ditukar dengan Aktiva, bahwa informasi dari soal bahwa Aktiva terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah mesin, gedung pabrik, dan tanah dengan nilai pasar total Aktiva tersebut sebesar 43 juta.
Untuk nilai pari preference itu sebesar 40 juta dan Agio saham preference itu nilai aktiva dikurang dengan nilai pari 43 juta dikurang 40 juta sebesar 3 juta rupiah dengan jurnal sebagaimana tertampil di layar. Nah, ada satu catatan yang penting bagi saya adalah mengapa menggunakan nilai pasar wajar dan aktiva. Jika harga pasar saham tidak tersedia atau tidak andal, gunakan nilai pasar wajar aktiva yang diserahkan. Sehingga tadi didapatkan bahwa untuk nilai aktivanya sebesar 43 juta rupiah. Kemudian terkait dengan pembelian dan penjualan saham treasury, bahwa saham treasury adalah pengertiannya saham yang telah diterbitkan dan beredar kemudian dibeli kembali oleh perusahaan sendiri dicatat dengan cost method sebesar harga perolehan. Tidak ada laba atau rugi diakui dalam eh, laba rugi selisih masuk ke ekuitas. Nah, di sini untuk harga beli saham tadi seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa hasilnya sebesar 3.420.000 rupiah dengan harga jual seperti di sini. Kemudian terkait dengan pengumuman dividen, untuk dividen saham biasa itu 20.000 lembar beredar dikalikan 25 itu sebesar 500.000. Nah, 25 ini adalah eh, harga dividen atau ya harga dividen untuk saham biasa, sedangkan untuk dividen saham preferen itu menggunakan koefisien sebesar 8% hingga menghasilkan dividen 3.700.000 dengan jurnal sebagaimana tertampil di layar. Baik, itu jawaban untuk soal nomor 4. Saya lanjutkan ke soal nomor 5.